saya Valentino Mayong, saya mahasiswa UGM angkatan 2018 dan saya pernah menjadi anggota unit fotografi UGM angkatan 26. Nah, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang fotografi dasar dan juga fotografi dalam handphone, seperti itu. Nah, fotografi sendiri itu apa sih? Menurut bahasa Yunani, foto itu adalah cahaya, dan grafi dari kata graphein itu artinya melukis, sehingga fotografi itu bisa disebut melukis dengan cahaya. Nah, fotografi sendiri itu juga memiliki pondasi yang dimana bisa disebut dengan segitiga exposure. Ada diafragma, ada shutter speed, ada ISO. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari diafragma. Yang pertama, diafragma atau aperture itu merupakan komponen yang bertugas untuk mengatur besarnya ukuran lubang yang akan meluruskan cahaya dari lensa. Ukuran besar kecilnya lubang dapat diatur sesuai kebutuhan pencahayaan. Besar kecilnya diafragma ditandai dengan penggunaan f seper 1,2 misalkan hingga f32. Nah, besar kecilnya diafragma berbanding terbalik dengan angka yang ditandainya. Misalkan f1,2 itu merupakan bukaan yang besar atau luas, itu jadi berbanding terbalik. Nah, untuk jumlah cahaya yang masuk itu makin banyak, itu untuk diafragma bukaan besar, misalkan yang 1,8 tadi, dan ruang ketajamannya itu menjadi makin sempit. Nah, untuk f yang besar atau mungkin sekitar 32, f32 itu jumlah cahaya yang masuk makin dikit dan ruang ketajaman menjadi makin luas. Oke, kita coba contohkan. Saya di sini ada kamera Canon EOS 700D dengan lensa fix, dan di sini ada stick PS sebagai objek. Saya letakkan di sini dan tutup ini sebagai background, seperti itu. Yang pertama kita coba untuk diafragma yang besar menggunakan f1,8 dengan shutter speed 1/80 dan ISO 800. Kita coba. Untuk bandingannya saya menggunakan f8 dengan shutter speed 1/15 dengan ISO 3200 karena keadaan di dalam ruangan seperti itu. Seperti ini hasil perbandingannya. Kelihatan antara f bukaan besar 1,8 ini ruang tajamnya semakin sempit. Dilihat dari tanda PS-nya ini yang bulat, dan diafragma yang f-nya 8 itu kelihatan bahwa Canon-nya background ini kelihatan seperti itu, yang menandakan ruang ketajaman semakin luas. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang shutter speed. Shutter speed sendiri merupakan kecepatan rana yang merupakan kecepatan jendelanya kamera sehingga saya dapat masuk ke dalam gambar sensor tersebut. Satuan sendiri menggunakan detik dan sangat tergantung dengan keadaan cahaya saat pemotretan. Makin cepat objeknya itu, maka cahaya yang masuk makin sedikit. Misalkan 1/500 detik lebih cepat dari 1/5 detik. Jika cahaya terang pada siang hari, maka shutter speed bisa kita sesuaikan menjadi lebih cepat, semisal 1/500 detik. Namun hingga malam hari cahaya yang lebih sedikit, maka shutter speed bisa disesuaikan menjadi lebih lama, semisal 1/5 detik. Nah, berikut contoh shutter speed
Contohnya, hal ini bisa menjelaskan bahwa mengapa foto pada malam hari itu cenderung buram. Ya, jawabannya shutter speed yang lebih lambat memungkinkan pergerakan kamera. Akibatnya, getaran tangan menjadi cahaya bergeser sehingga foto menjadi buram ataupun blur. Dan ini contoh menggunakan shutter speed 1/60, 1/1000, dan 1/4. Kelihatan bahwa di 1/4 ini tidak terlihat baling-balingnya kipas angin karena shutter speednya terlalu rendah. Sedangkan 1/1000 merupakan foto yang bisa nge-freeze baling-baling tersebut. Nah, makin lambat maka cahaya yang masuk makin besar juga. Kemungkinan blur juga makin besar. Untuk sebaliknya, makin cepat objeknya, cahaya yang masuk makin kecil dan kemungkinan blur juga makin kecil. Nah, ini juga ada contoh anak sedang bermain bola. Kita lihat dari 1/8, 1/50, 1/100, dan 1/250. Lalu shutter speed yang cocok untuk membangunkan momen bergerak, misalnya tetesan air atau spot lainnya, adalah shutter speed yang besar ataupun yang tinggi. Sedangkan shutter speed yang lambat cocok untuk memotret objek dengan pencahayaan yang kurang atau merekam jejak cahaya atau objek diam dengan tujuan untuk mendapatkan cahaya lebih banyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ISO. Apa sih ISO itu? ISO merupakan satuan tingkat sensitivitas pada sensor kamera terhadap cahaya. Nah, apabila di kamera analog sama dengan nilai ASA film. Semakin rendah ISO, maka semakin sedikit cahaya yang masuk. Semakin tinggi ISO, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Semakin sensitif sensor menangkap cahaya, ISO maka akan menjadi tinggi. Semakin banyak noise yang keluar dalam foto juga, seperti itu. Nah, ISO tinggi hanya digunakan ketika kita dalam kondisi kamera yang dalam keadaan kekurangan cahaya, misalkan malam hari ataupun di dalam ruangan, seperti itu. Berikut contoh dari ISO 200, ISO 400, dan ISO 1600 dan juga ISO 800. Ada perbedaan dari segi detail, segi terangnya maupun segi kontrasnya juga. Untuk zoom 100% kita lihat di ISO 200 dan juga ISO 1600 terlihat bahwa yang 200 itu lebih detail, sedangkan 1600 lebih kurang. Lalu bagaimana untuk menentukan kombinasi ketiganya? Caranya adalah menentukan prioritas foto, apa yang akan Anda hasilkan, apakah slow speed, panning, ruang ketajaman sempit atau luas, atau yang lainnya. Nah, itu kita sesuaikan dengan apa yang kita foto atau apa yang kita harapkan, seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang fotografi dalam handphone. Ya, hampir sama sih dengan kamera digital ini. Tapi yang perlu kita lihat adalah bahwa handphone itu terkadang tidak ada mode manualnya. Ada juga yang sekarang itu udah ada yang manual, bisa kita setting seperti ISO, aperture, dan juga shutter speednya. Nah, untuk mengakalinya ataupun misalkan kita dengan mode otomatis, kita bisa menggunakan teori komposisi dalam fotografi. Ya, kita misalkan kita menggunakan mode auto di dalam fotografi.
Nah, beberapa ada aspek-aspek yang perlu kita ketahui dalam mobil fotografi seperti itu. Komposisi sendiri merupakan salah satu unsur penentu tingginya nilai estetik karya. Komposisi juga merupakan seni membagi suatu frame foto menjadi beberapa bagian, sehingga di dalam suatu foto terdapat point of interest dan juga secondary point of interest. Komposisi penting, tetapi jangan selalu kita patuh atau selalu kita jadikan acuan seperti itu. Oke, yang pertama komposisi kita bahas ada komposisi seimbang. Komposisi seimbang itu merupakan objek utamanya biasanya terletak di tengah dan membagi berat antara kiri dan kanan, atas dan bawah seperti itu. Nah, contohnya bisa lihat kita seperti ini. Di sini ada monumen atau gedung. Kita lihat bahwa jendelanya berada di tengah dan membagi beratnya antara kiri dan kanan. Dan di sini juga ada kereta, rel kereta, yang dimana juga hampir sama kiri dan kanannya seperti itu. Nah, lalu ada lagi yang kedua, komposisi diagonal. Komposisi diagonal merupakan garis imajiner pada suatu foto sehingga foto terlihat dinamis. Contohnya seperti ini. Di sini terdapat foto landscape, ada pohon dan juga mungkin ini kayak seperti sawah dan juga lahan. Nah, itu menggunakan drone, dia terbagi menjadi dua, antara hijau dan warna coklat. Dan untuk satunya adalah foto pemandangan dengan mungkin ini gunung ataupun bukit sehingga terlihat menanjak terjal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada rule of third, yang dimana patokan umum dikenal dengan aturan 1/3 atau bisa disebut dengan rule of third. Peletakan objeknya pada 1/3 ruang gambar sehingga foto menjadi lebih dinamis dan tidak kaku. Berikut contoh dari rule of third. Yang pertama ada foto petani, yang dimana objek bapak petaninya ini ada di kiri atas. Kita lihat foto ini menjadi lebih dinamis. Terus yang kedua ada foto di pantai, ini juga merupakan rule of third. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai framing. Framing sendiri digunakan untuk mengisi ruang kosong, namun juga digunakan untuk memberikan aksen. Tapi poin pentingnya di sini, framing itu jangan terlalu menarik. Biarkanlah mungkin biasa-biasa saja, takutnya nanti di objek utama itu kalah dengan framingnya tersebut. Kita lihat contohnya seperti ini. Berikut beberapa contoh. Ada objeknya pesawat, objek manusia, objek di dalam HP, dan juga mungkin di pagar lah seperti ini. Yang menarik adalah handphone sendiri itu juga bisa kita jadikan objek, bisa juga kita jadikan frame seperti itu. Nah, dalam kondisi ini kita lihat bahwa HP ini menjadi frame agar terlihat lebih realistis dan memberikan makna dalam foto tersebut. Nah,
untuk Bapak petani sendiri juga ini memberikan pesan agar kita tidak bosan dengan ya mungkin foto-foto yang biasa saja seperti itu. Jadi kita berikan frame agar lebih mencolok dan beda dari yang lain seperti itu. Oke, sekian itu penjelasan dari saya. Nah, pesan saya, apabila kita memulai fotografi mungkin untuk bisnis ataupun hobi ataupun untuk pekerjaan, saran saya jangan pernah takut gagal untuk memotret. Bila kayak kita rasa kurang, kita coba lagi, belajar lagi. Jangan terpaku pada nama benda ataupun view-nya terlalu bagus, kita amatilah bentuk tersebut. Jelek ataupun bagus itu amati, carilah celah agar objek tersebut bisa menjadi lebih baik dari keadaan faktanya seperti itu, keadaan nyatanya. Nah, yang selanjutnya, jangan terlalu meremehkan objek, dan yang utamanya tetap patuhi peraturan fotografi. Kita izin terlebih dahulu, kita memberikan sebuah kesopanan lah apabila kita lagi memfoto orang lain kayak gitu. Seperti itu sih saran saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, mohon maaf. Terima kasih.